Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita atas nikmat Allah yang mana kita masih bisa belajar pada hari ini di kelas ini, dan salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai juga, kita cek dulu absennya. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke materi kita kali ini, yaitu materi kita tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam, gambaran sosial, politik, dan budayanya. Masyarakat patriarkal dan sistem tribal yang keras. Jadi di sini ada 4, yaitu struktur patriarkal. Masyarakat Arab pra-Islam didominasi oleh laki-laki, kekuasaan dan otoritas dipegang secara eksklusif oleh kaum pria, membatasi peran dan hak perempuan secara drastis dalam kehidupan publik maupun privat. Yang kedua yaitu asabiyah atau kesetiaan. Konsep asabiyah atau kesetiaan suku adalah nilai tertinggi. Ini berarti loyalitas kepada suku diutamakan di atas segala hukum, keadilan atau moralitas universal. Seringkali memicu konflik dan balas dendam tak berkesudahan. Yang ketiga yaitu basis tribal, yaitu suku. Jadi struktur sosial utama dibangun di atas suku dan klan. Setiap individu memiliki identitas yang kuat dan utuh hanya dalam lingkup kesukuannya. Yang terakhir yaitu ada peran kepala suku. Kepala suku atau syekh, biasanya dipanggil syekh, itu berfungsi sebagai pemimpin moral dan politik. Otoritas mereka didasarkan pada karisma, kekayaan, dan kemampuan untuk membela kehormatan suku, bukan melalui sistem birokrasi formal. Selanjutnya yaitu ikatan suku, inti dari kehidupan sosial. Pengambilan keputusan komunal, yaitu pertemuan suku sering diadakan untuk membahas masalah-masalah penting seperti aliansi, perang, atau perdagangan. Kepala suku memimpin namun keputusan seringkali dicapai melalui konsensus para tetua. Kehidupan di padang pasir menuntut kerjasama dan perlindungan kolektif, menjadikan ikatan darah dan suku sebagai satu-satunya jaminan keamanan. Selanjutnya yaitu kondisi sosial dan derajat perempuan yang terpuruk. Jadi kedudukan perempuan di era jahiliyah ini merupakan cerminan nyata dari sifat masyarakat yang brutal dan tanpa hukum. Hak-hak mereka hampir sepenuhnya terampas. Ada 3 masalah, yaitu pertama, status hukum rendah. Jadi perempuan dianggap sebagai aset atau properti, hampir tidak memiliki hak hukum atas diri mereka sendiri, harta benda, atau anak-anak mereka. Transaksi pernikahan lebih menyerupai transaksi kepemilikan. Selanjutnya itu kedua, praktik mengubur bayi perempuan. Jadi dulu itu ada tradisi yang namanya Wat al-Banat, yaitu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu dipraktikkan oleh beberapa suku. Motifnya yaitu bervariasi, mulai dari rasa malu sosial, khawatir kalau anak perempuan itu membawa aib jika diculik atau dipermalukan, hingga kekhawatiran masalah ekonomi. Yang terakhir yaitu ada poligami dan warisan. Poligami dipraktikkan tanpa batas jumlah istri, dan status warisan istri setelah kematian suami sangat memprihatinkan. Istri yang menjanda seringkali dianggap sebagai bagian dari warisan yang diwariskan kepada anak laki-laki dari suami yang meninggal. Selanjutnya itu politik fragmentasi, jadi hukum pedang dan balas dendam. Di sini kita bisa lihat ada pemerintahan terpusat, yaitu sentral terbatas, rakyat sedikit, dan hukum formal lemah. Yang di sebelahnya itu anarki tribal, yaitu kontrol lokal yang kuat dan sistem kehormatan dan balas dendam. Selanjutnya itu pusat ekonomi, perdagangan, ketimpangan, dan perbudakan. Meskipun politiknya
terfragmentasi, ekonomi di beberapa kota seperti Mekah dan Madinah sangat dinamis, didorong oleh perdagangan internasional. Kapitalisme dan rentenir, Makkah menjadi pusat karavan yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Levan atau bisa disebut Suriah di utara. Para bangsawan Quraisy mengumpulkan kekayaan besar dari perdagangan ini. Kelas rentenir seringkali Yahudi yang menguasai pertanian dan senjata di beberapa oasis, mengenakan bunga yang mencekik, memperdalam jurang antara orang kaya dan orang miskin. Lalu ketidakadilan sosial dan perbudakan, yang mana perbudakan adalah sistem yang sah dan meluas. Budak laki-laki dan perempuan dipaksa bekerja di ladang, rumah tangga, atau sebagai penjaga karavan. Lalu ketimpangan ekonomi yang sangat parah, sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir pedagang kaya, sementara mayoritas hidup dalam kemiskinan dan hutang. Di kota-kota oasis seperti Yasrib, pertanian menjadi basis ekonomi penting, seringkali dikuasai oleh suku-suku Yahudi yang memiliki keahlian irigasi dan pengolahan lahan. Selanjutnya yaitu keragaman agama, dari berhala hingga monoteisme. Ada 4 ya di sini yang dijelaskan, yaitu pertama ada politeisme. Itu mayoritas suku memuja banyak dewa. Ka'bah di Mekah adalah pusat keagamaan utama, menyimpan sekitar 360-an berhala. Yang kedua ada komunitas monoteis, yaitu komunitas Yahudi kuat di Yasrib dan Khaybar, dan Kristen di Najran dan perbatasan Syam. Hidup berdampingan dengan kaum politeis memperkenalkan konsep Tuhan yang esa. Yang ketiga ada dewa utama, yaitu di mana Hubal dianggap sebagai dewa tertinggi Mekah. Ada juga dewi-dewi kesayangan seperti Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. Yang terakhir yaitu animisme dan totemisme, yang mana ini kepercayaan terhadap roh alam, jin, dan penyembah benda-benda alam seperti pohon, batu sebagai totem juga umum di kalangan suku Baduy. Lalu moralitas dan budaya jahiliyah. Istilah jahiliyah atau kebodohan tidak hanya merujuk pada ketidaktahuan agama, tetapi juga pada moralitas yang rusak dan perilaku sosial yang merusak. Yang mana yang pertama ada perilaku destruktif, yaitu mabuk-mabukan, minum khamar, berjudi, dan hubungan seksual bebas adalah praktik sosial yang tersebar luas, seringkali dipandang sebagai lambang kemewahan atau kegagahan. Yang kedua, seni puisi suku. Puisi adalah bentuk seni tertinggi. Para penyair berfungsi sebagai juru bicara, sejarawan, dan media propaganda suku. Kehebatan seorang penyair sama pentingnya dengan kehebatan prajurit. Lalu yaitu kehormatan, atau bisa disebut murawah, di mana nilai-nilai seperti keberanian, kegagahan dalam perang, kemurahan hati, dan perlindungan tamu sangat dijunjung tinggi. Sayangnya ini sering diekspresikan melalui kekerasan dan kebanggaan buta. Selanjutnya itu Ka'bah sebagai jantung spiritual Arab. Ka'bah sebelum Islam adalah cawan lebur budaya dan kepercayaan. Ia mencerminkan kondisi spiritual yang terfragmentasi namun terpusat pada lokasi fisik yang sama. Nah, itulah tadi materi kita. Bisa kita kesimpulkan, itu adalah dari kekacauan ke fajar transformasi. Jadi masyarakat Arab pra-Islam ditandai oleh ketidakstabilan sosial, kekosongan politik, dan moralitas yang merosot. Ini adalah sebuah masa penuh kontras, semangat kesukuan yang kuat berdampingan dengan kekejaman sosial. Dari segi kekacauannya itu dipenuhi perang suku tak berkesudahan dan ketidakadilan terhadap kaum lemah. Dari segi keadilannya, Islam membawa hukum yang mengatasi batas suku dan menetapkan hak-hak individu. Dari segi kesetaraan, penghapusan praktik Wat al-Banat dan reformasi hak perempuan serta budak. Lalu segi transformasinya itu menciptakan peradaban yang baru dengan dasar monoteisme dan moralitas universal. Jadi itulah tadi materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.